Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Tiara Angelina, Eva Rofiatus Soliha, Randy Pratama, dan Miftahul Salsabila akan memaparkan mengenai perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif dalam metodologi penelitian. Dalam tabel ini kita dapat melihat apa saja perbedaan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Mari kita bahas metode kualitatif terlebih dahulu. Yang pertama, metode yang berkembang. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data sampai data tersebut dianggap memuaskan atau jenuh. Yang kedua, pernyataan terbuka atau dinamis. Artinya selalu terbuka untuk adanya perubahan, penambahan, dan penggantian selama proses analisisnya. Yang ketiga, data yang dikumpulkan berupa data wawancara, data observasi, data dokumen, dan data audio visual. Yang keempat, analisis tekstual dan gambar. Yang kelima, analisis tema dan pola. Analisis tema didasarkan pada asumsi bahwa setiap budaya tidak lebih dari penjelasan adegan-adegan yang merupakan suatu sistem arti yang terintegrasi ke pola-pola. Yang keenam, berpijak pada konsep naturalistik. Jadi, tidak ada data yang dimanipulasi oleh angket dan tidak dibuat-buat sebagai kelompok eksperimen. Yang ketujuh, kenyataan berdimensi banyak, kesatuan utuh, terbuka, dan berubah. Yang kedelapan, hubungan peneliti dengan objek berinteraksi, penelitian dari luar dan dalam, peneliti sebagai instrumen, bersifat subjektif, dan judgement. Yang kesembilan, setting penelitian ilmiah terkait tempat dan waktu. Yang kesepuluh, analisis subjektif, intuitif, dan rasional. Yang kesebelas, hasil penelitian berupa deskripsi, interpretasi, dan tentatif situasional. Jadi, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Yang ke-12, menjawab masalah penelitian yang berkembang dengan realistis ganda atau majemuk. Hasil konstruksi dalam pandangan holistik. Jadi, peneliti kualitatif lebih spesifik, percaya langsung pada objek generalis, meragukan dan mencari fenomena pada objek yang realitas. Yang ke-13, penggambaran sampel secara naratif, dalam, dan kaya. Jadi, deskripsi yang mendetail tentang situasi, kegiatan atau peristiwa maupun fenomena tertentu, baik yang menyangkut manusianya atau hubungannya dengan manusia lainnya. Yang ke-14, sampel kecil tidak bisa digeneralisasi pada populasi. Jadi, sampel dalam penelitian kualitatif adalah semua orang, dokumen, dan peristiwa-peristiwa yang ditetapkan peneliti untuk diamati, diobservasi, atau diwawancarai sebagai sumber informasi yang dianggap ada hubungannya dengan permasalahan penelitian. Yang ke-15, posibilitas kausal. Pendekatan kualitatif selalu mustahilkan usaha memisahkan sebab dengan akibat, apalagi secara simultan. Dan yang terakhir, peranan nilai. Pendekatan kualitatif melihat segala sesuatu tidak pernah bebas nilai, termasuk si peneliti yang subjektif. Metode kuantitatif bersifat predetermined atau sudah ditentukan sebelumnya. 2. Pernyataan berbasis instrumen atau pengumpulan data. 3. Data kinerja, data sikap, data observasi, dan data sensus. 4. Data statistik atau pengumpulan data baik berupa bilangan maupun bukan bilangan yang disusun dalam tabel ataupun diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. 5. Interpretasi statistik atau menjelaskan, memberikan gambaran, penafsiran, dan memahamkan data statistik. 6. Berpijak pada konsep positivistik. 7. Kenyataan berdimensi tunggal, fragmenta terbatas, dan fixed. 8.
hubungan antara penelitian dengan objek lepas, penelitian dari luar dengan instrumen standar yang objektif. 9. Setting penelitian buatan lepas dari tempat dan waktu. 10. Analisis kuantitatif, statistik, dan objektif. 11. Hasil penelitian berupa inferensi atau merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Generalisasi atau proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui hal dan sebagainya. Prediksi, suatu proses tentang memperkirakan secara sistematis tentang sesuatu yang paling mungkin terjadi. 12. Menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. 13. Berdasarkan sampel dan validitas statistik secara akurat merefleksikan populasi. 14. Pemahaman superficial atas pikiran dan perasaan partisipan. 15. Posibilitas kausal. Pendekatan kuantitatif selalu memisahkan antara sebab real temporal simultan yang mendahulunya sebelum akhirnya melahirkan akibat-akibatnya. 16. Peranan nilai. Pendekatan kuantitatif melihat segala sesuatu bebas nilai, objektivitas dan harus seperti apa adanya. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf apabila ada salah penulisan maupun pengucapan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.